Nggak usah ngerekam pakai HP. Kamu nanti nggak masuk surga loh saya ngerekam. Iya. Mak, ono Cino ngaret, Mak. Dudue Mas, dudue tak angkat pispotnya. Dudue Mbah. Ya apa ya anak isine meneh. Oh, Romo dikasih permen. Iya. Pinter le nyogok supaya dapat angpau kamu ya. Ya. Sama-sama dong dijawab dong. Sinyen Kuaile. Wan An， 大家好，新年快乐，新年快乐，sama-sama dong dijawab dong，新年快乐，恭喜发财，万事如意，身体健康，年年有余。大吉大利, yang artinya Romo Wito, saudari-saudaraku selamat tahun baru Imlek. Maka pertama-tama saya ingin membuka homili ini dengan melihat senyum Anda. Satu persatu berikan senyum, silakan pai ke kanan kiri, kyonghi kyonghi, kongsi kongsi. Yang belum buat nona, kyonghi, kyonghi, kyonghi. Hai, kyonghi, kyonghi. Sudah semua? Sudah? Saudari-saudara, ini tahun baru Imlek. Dan tema yang disodorkan oleh panitia itu menarik banget. Keragaman karunia disatukan oleh satu roh. Memang ini tahun baru yang istimewa, itu sebabnya Romo datang jauh-jauh dari kota Palembang untuk ke Semarang berjumpa dengan Anda semua. Bukan karena saya orang Tionghoa saja, tapi karena memang Romo pernah mengalami juga pendidikan di Keuskupan Agung Semarang ini, di Yogyakarta cukup lama. Dan rindu merasakan lumpia Semarang. Lebih rindu lagi merasakan sukacita bersama umat. Terima kasih, luar biasa. Padahal dulu sebagai orang Cina saya itu malu sekali karena satu-satunya di seminari yang sipit sehingga dipanggil koka koko koka koko koka koko. Koh, itu koh, ayo sini. Panggilannya koka koko koka koko, makanya Romo Koko. Ketika saya masuk seminari saya tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik karena keluarga saya dari Chaozhou, itu dari mainland China, orang Teochew yang biasanya buka restoran Teochew 998877. Sama terkenal juga suka buka judi togel kalau zaman dulu, orang-orang Teochew, suku saya. Jadi saya tidak pernah sedikit pun mengenal bahasa Jawa dari kecil, lahir dari keluarga Toto di Jambi di Sumatera. Ketika masuk seminari, 99,9% itu orang Jawa yang bahasanya tidak saya kenal. Yang saya tahu cuma nengkono, neng kene. Kabeh nengkono, neng kene. Saya tidak tahu bahasa Jawa. Tapi di seminari ada belajar juga, belajar Hono Coroko, dan dapat A dong. Dapat A, karena saya cinta budaya Jawa. Memang tidak bisa berkata-kata dengan cukup baik. Satu kali saya melayani di Rumah Sakit Pantirini yang ada di Klaten. Saya melayani pasien-pasien yang terminal dalam proyek Teologi Harapan. Satu kali simbah-simbah dari pegunungan di Klaten itu tak suapi ya toh. Saya menyuapi, mbahnya ngomong bahasa Jawa, saya ngerti antara ngerti nggak ngerti gitu ya.
Sampai suatu saat dia ngomong seperti ini, "Mas, dudue mas, dudue." Sebentar, duduh ki opo? Saya belum tahu duduh itu artinya apa. Saya pikir duduh itu adalah bahasa kromo inggilnya untuk nguyuh, maaf. Saya pikir dia ingin pipis. Dudue mas, dudue, tak angkat pispotnya. Dudue mbah. Ya apa ya, ana isine meneh. Ada isinya loh, bayangkan. Dudue mbah, mbahnya kaget. Minta duduh kok malah dikasih banyu uyo. Mbahnya teriak-teriak, "Dudue mas, dudue." Saya lari ke pos perawat. "Duduh itu apa toh suster?" "Duduh itu kuah frater," katanya. "Kuah." "Oh minta kuah, celaka." Sesuai meninggal si mbak. Itu pengalaman buruk yang pertama karena tidak mengerti. Pengalaman buruk saya yang kedua, ketika saya masih frater, saya dipercaya untuk memelihara kelinci, menjadi seksi ternak. Karena sepanjang umur saya itu pedagang keluarga orang Chinese, biasa buka toko, jaga toko. Saya itu anak bos, sorry lah ya. Lah kok disuruh jadi ternak kelinci itu loh, saya kan nggak berbakat. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya cari makan untuk kelinci-kelinci itu, tak ariti rumputnya. Lalu biasanya kalau musim kemarau di Jogja itu susah cari rumput. Paling banyak rumputnya di mana? Di kuburan. Jadi saya lompati satu-satu, "Permisi mbah, permisi." Lalu tak ariti rumputnya untuk kelinci-kelinci saya. Tapi ada satu momen yang membuat saya sakit hati. Kapan momennya? Pada saat Romo sudah memasukkan rumput ke dalam karung, sudah tak ikat di sepeda ontel saya sudah pakai caping, saya pulang ke biara, anak-anak kampung itu keluar dan teriak, "Mak, ono Cino ngaret, Mak." Loro hatiku. Parah. Apa poin Romo? Sederhana. Apa yang berbeda, apa yang tidak dikenali, apa yang asing, itu bisa menimbulkan luka. Apa yang berbeda bisa menimbulkan salah paham. Kalau tidak ada cinta di tengah-tengahnya, semua orang sedekat apapun akan tetap menjadi orang asing. Betul? Bahkan yang sudah bersuami, yang sudah beristri, dengan pasangannya, kadang-kadang kalau cinta mulai pudar, Anda akan tinggal serasa dengan orang asing. Betul? Halo? Betul? Saudari-saudara, di tahun baru Imlek ini, Romo ingin mengingatkan, mintalah satu rahmat untuk kita semua. Mintalah cinta, supaya cinta yang sudah mulai mati dan padam dibangkitkan. Seperti bacaan Injil hari ini. Tahun baru Imlek di Semarang ini, di paroki Kebon Dalem yang cantik ini, gerejanya ya. Gerejanya Ojo GR. Dimulai dengan Injil yang sangat-sangat luar biasa. Hanya 3 kali dalam seluruh Injil ada mujizat Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya adalah yang kita dengar hari ini. Bacaan Injil yang kita dengar adalah tentang Yesus membangkitkan orang mati, pemuda, anak seorang janda di Nain, dari Lukas bab 7. Ini indah sekali, kenapa? Karena yang mulai duluan selalu Tuhan. Lihat, di sini tidak dikatakan bahwa ibu itu minta supaya anaknya dibangkitkan. Ini juga berbeda dari kisah Putri Yairus. Kalau putrinya Yairus di Injil Markus bab 5,
dikatakan bahwa ayahnya Yairus minta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan, bukan? Tapi Injil hari ini mau menegaskan sesuatu yang lain. Yesus dulu yang mulai karena hatinya berbelas kasih. Maka kalau Anda cinta mulai padam di tengah keluarga, kalau Anda pengharapan akan masa depan mulai padam karena ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan, istilah orang muda sekarang OVT, apa itu OVT? Overthinking. Kalau Anda mulai dimakan oleh kecemasan yang tidak beralasan, yang tidak berdasar, ingat, Yesus selalu mulai lebih dulu menawarkan hatinya yang tergerak oleh belas kasih. Amin. Maka jangan takut memulai tahun yang baru ini. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk mulai mencintai kembali. Jangan takut untuk menyalakan api cinta yang mulai padam. Karena apa? Tuhan Yesus selalu mulai lebih dulu. Amin. Halo, amin. Maka kembalilah pada Tuhan Yesus. Kalau mulai Anda merasa hidup terlalu berat, Anda mulai merasa pasangan terlalu berat, anak terlalu berat, bobot badan Anda terlalu berat, kembali pada Yesus. Katakan, Tuhan, nyalakan kembali cintaku. Tuhan, hidupkan kembali cintaku. Tuhan, berbelas kasihlah. Saudari-saudaraku, ingatlah, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Justru yang paling sering menyakiti hati Anda adalah orang-orang yang mencintai Anda dan yang Anda cintai. Itu yang paling berpotensi melukai hatimu. Tapi tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, bukan? Gak ada yang sempurna di dunia ini. Coba lihat kanan kiri Anda. Sempurna gak mereka? Sempurna gak? Sempurna gak? Kita mulai dari giginya, sempurna nggak? Kita mulai dari senyumnya, sempurna nggak? Tidak, banyak kekurangan, bukan hanya fisik, tapi juga mental, batin. Maka tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semoga Anda mulai tahun yang baru ini dengan kesadaran bahwa orang lain itu tidak sempurna, maka aku tidak boleh menuntut. Romo sudah pernah cerita, bukan? Suatu kali ketika saya bertugas di asrama putra, salah satu putra asrama itu mengambil pisau roti Romo yang ada gerigi-gerigi itu. Tahu kan pisau roti? Dia itu garuk jempol kakinya pakai pisau roti Romo itu loh. Karena ada kutu air di tengah itu. Luar biasa ya. Digaruk pakai pisau roti Romo. Saya lihat kan jijik ya. Saya langsung marah dong. Nak, otakmu loh nak, di mana nak? Itu loh alat makan para pastor kamu pakai untuk nggaruk-nggaruk sikilmu itu. Nalarmu di mana? Karena anak ini ketakutan melihat saya sudah mukanya merah padam. Enggak, Romo, ini saya bersihkan, Romo. Dibersihkan pakai kain pel. Aduh. Sudah kena kakinya, kena kain bekas pel. Waktu saya mau marahin dia, kamu itu loh. Roh Kudus bersuara di balik kepala saya, Romo, aku belum selesai dengan anak ini. Anak ini masih muda, dia masih punya hak untuk berbuat salah. Wah, langsung mak teratap saya. Langsung saya diam. Oh iya Tuhan, saya nggak boleh marah sama anak ini. Dia masih muda, Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Dia masih punya kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Lalu tak bilangi dengan lembut, karena amarah saya sudah hilang. Ya sudah nak, sekarang pisaunya dibersihkan. Dia angkat pisau itu bersama pisau-pisau lain. Disitulah bodohnya Romo. Karena apa? Saya nggak tahu pisau mana yang dia pakai, kecampur sama pisau-pisau lain. Selama 1 minggu Romo nggak makan roti, guys. Saya diam, tapi saya nggak cerita kepada Romo-Romo lain. Jadi Romo lain itu makan roti enak gitu ya. Enak Romo, enak kata dia. Butternya ada krimi-krimi gitu nggak Romo? Ada rasa-rasa mushroom, jamur-jamur. Enggak katanya.
Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, mulailah kesadaran tahun baru ini dengan meyakini tidak ada orang sempurna di dunia ini. Maka jangan menuntut orang lain yo. Jangan banyak menuntut orang lain. Coba tunjuk sebelah kanan Anda, kalau itu pasanganmu, pegang hidungnya. Engkau tidak sempurna. Katakan, engkau tidak sempurna. Kalau itu temanmu, anakmu, boleh kamu pegang batang hidungnya. Kamu tidak sempurna. Katakan. Wah, dijejel-jejel ya, kamu tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Katakan 1, 2, 3. Tuhan belum selesai dengan diriku. Anda pasti lapar. Tuhan belum selesai dengan diriku. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Jadi daripada marah lalu api cinta padam, lebih baik kita tersenyum. Oh iya, Tuhan belum selesai dengan dirinya. Indah sekali ya hidup ini ya. Maka gunakanlah kacamata gandum. Jangan kacamata ilalang yang dilihat ilalang terus. Yang elek-elek terus yang dilihat. Walaupun berbeda, walaupun Anda itu punya banyak kekurangan, itu bukan jadi alasan untuk membenci satu sama lain. Kita pakai kacamata gandum, lihatlah hanya yang positif, hanya yang baik. Nah, sekarang supaya Anda tidak lupa dengan homili Romo, saya minta Anda keluarkan HP Anda. Buatlah selfie yang paling cantik, yang paling manis. Saya kasih angpau untuk 3 orang yang beruntung. Ambillah foto, selfie sendiri aja yang paling manis. 3 orang yang beruntung tunjukkan, langsung angkat yang mau lihat. Ya, kasih lihat Romo. Oh, Romo dikasih permen. Iya. Pinter le nyogok supaya dapat angpau kamu ya. Ya, kamu dapat angpau yang kedua. Terakhir sekarang. Siapa yang mau? Oma, semangatnya boleh, tapi itu bukan selfie, Oma. Yang saya minta selfie. Wah, itu bagus sekali. Sudah? Tunjukkan yang buat, ya, tunjukkan tinggi. Yang buat selfie tinggi. Kok pada nggak buat ya Anda ya? Oke, sudah semua? Oh, bagus sekali. Yang ketiga adalah adik yang itu. Ya, yang diangkat ya. Nanti 3 orang ini setelah misa datang ke sakristi mendapatkan angpau dari Romo ya. Coba lihat sekarang selfie Anda masing-masing. Anda sudah punya stok untuk foto pemakaman Anda nanti. Jadi apa yang mau Romo ingatkan? Yang Romo ingin ingatkan, hidup itu terbatas usianya. Injil, kitab suci mengatakan usia kita 70 atau 80 jika kuat. Betul? Romo lihat di sini banyak yang sepuh, yang sudah menjelang 70 angkat tangan. Tinggi, yang menjelang 70 tinggi. Tidak lama lagi ya. Maka hidupmu jangan diisi dengan ilalang. Ini tahun baru Imlek. Mulailah tahun baru ini dengan semangat syukur. Melihat bukan kelemahan orang lain. Melihat orang lain bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat dan teman. Bawa Yesus di dalam hidupmu. Bisa?
Sekarang pegang kanan dan kirimu, pegang tangan mereka. Pegang tangan mereka. Pegang, tidak usah ngerekam pakai HP. Kamu nanti tidak masuk surga loh, saya ngerekam ya. Ayo. Pateni, ayo. Ayo dimatikan dulu HP-nya AI, ibu-ibu ya. Sebelum Anda dimatikan Tuhan, ayo. Mbok ndak usah ngerekam. Nah, ayo. Sekarang pegang tangan kanan kiri. Pegangan. Kalau belum kenal, kenalan. Sudah? Sudah? Katakan, aku mau hidup di dalam Yesus. 1, 2, 3. Supaya cintaku bersinar. Supaya cintaku tidak mati. Aku ingin bawa Yesus di tahun ini. Senyum seperti Anda tadi selfie. Lihat kanan kiri Anda. Saya ingin Anda menutup mata suatu hari nanti dengan senyum seperti ini. Amin. Amin. Mau segera? Dua poin dari homili Romo hari ini diingat-ingat. 1, menjadi berbeda itu bukan alasan untuk membenci. Mari kita pakai kacamata gandum. Yang kedua, hidup itu singkat. Kalau diisi dengan ilalang, nanti kita menutup mata tidak dengan damai. Tidak dengan damai. Maka tahun ini semoga kita ingat, bawalah damai, bawalah Yesus kemanapun Anda pergi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 谢谢神父。Yang pegang mic yang menang pokoknya.